Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Leni Mariasari dari SMK Negeri 3 Samarinda. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa setiap murid memiliki potensi dan keunikan masing-masing dan tugas guru adalah menuntun dan mengembangkan potensi tersebut sesuai dengan kodrat dan bakatnya. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk membebaskan manusia dan menciptakan individu yang mandiri dan berbudaya. Seperti benih padi yang perlu dirawat oleh petani agar tumbuh menjadi padi yang subur. Guru juga berperan dalam membimbing murid untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Namun, padi tetaplah padi, tidak akan dapat tumbuh menjadi jagung. Seperti itu juga murid. Guru tidak dapat mengubah kodrat atau sifat dasar setiap murid, melainkan hanya dapat membimbing mereka sesuai dengan kemampuan dan potensi yang sudah ada dalam diri mereka. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya menyadari bahwa seorang guru penggerak tidak hanya mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. 1. Sebagai pemimpin pembelajaran. 2. Sebagai coach bagi guru lain. 3. Sebagai pendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. 5. Sebagai penggerak komunitas praktisi. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi individual murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru yang memahami filosofi ini akan berfokus pada memahami dan memenuhi kebutuhan unik setiap murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus terus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Artinya, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya para pendidik untuk menjadi inovatif dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi murid. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan menemu titik terang di tengah kegelapan. Rasanya seperti sebuah pencerahan yang menerangi jalan di depan saya, membuka mata saya bahwa tidak perlu merasa takut atau gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Keberhasilan dari pendidikan tidak hanya bergantung pada aspek kognitif saja, tetapi juga memperhitungkan aspek sosial, emosional, dan moral. Karena pendidikan seharusnya membentuk individu secara holistik, bukan hanya dalam pengetahuan saja. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa
pendidikan adalah tentang menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada murid, tanpa memperhatikan aspek sosial, emosional, dan moral. Seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap murid, tanpa memikirkan kebutuhan belajar mereka. Sekarang, saya berpikir bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar menyampaikan informasi. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajarkan saya bahwa pendidikan adalah tentang membebaskan manusia, membentuk karakter yang baik, serta berbudaya. Tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi pemimpin yang memotivasi, menginspirasi, dan membimbing murid untuk mencapai potensi terbaik mereka. Setiap individu memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda, dan pendidikan harus memperhatikan keunikan dan kebutuhan setiap murid untuk memaksimalkan perkembangan mereka secara optimal. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Rutin melakukan refleksi pembelajaran. Selalu terhubung dengan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan dengan membaca buku, mengikuti seminar, webinar, dan workshop. Mencoba berbagai metode pengajaran yang baru dan mengevaluasi bagaimana hal tersebut mempengaruhi pembelajaran murid saya. Menyisipkan waktu dalam jadwal mingguan untuk berkolaborasi dengan rekan guru dalam merencanakan pembelajaran yang menarik dan berpusat pada murid. Berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang, serta membuat rencana tindakan untuk mencapai tujuan pengembangan diri saya. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 dan modul 1.2. Saya Leni Mariasari mengucapkan terima kasih. Salam guru.